Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ahli fadl kita rahmat Ali bin Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi warḍa 'ani as-sahabah. Ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mu'min. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Ya Rabbi warzuqna ash-shahadah. Ya Rabbi hitna bis-sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi nakhtim bil-mushaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya ulang sedikit bahwa di pasal ke-12 itu menjelaskan tentang kedudukan kanjeng Nabi di sisi Allah, kedudukan kanjeng Nabi di antara para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ajallul ahbab, kekasih termulia di sisi Allah. Meskipun beberapa orang nabi diberi gelar seperti Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, sebab Nabi Musa Kalimullah, orang yang diajak dialog langsung dengan Allah. Nabi Isa sebagai Kalimullah, namanya Ruhullah. Atau Nabi yang lain juga diberi gelar. Tapi di antara gelar-gelar kemuliaan para nabi itu masih di bawah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad itu secara khusus gelarnya atau laqabnya itu dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita sudah bahas, Allah tidak pernah menyeru Nabi Muhammad dengan namanya langsung. Sementara kalau berseru kepada nabi-nabi yang lain, Allah berseru dengan namanya. Misalnya Allah menyeru Nabi
Isa, ya Isa bin Maryam, uzkur ni'mati alaik. Ya Nabi Nuh, ya Nuh, ihbit bisalamin minna. Wahai Nuh, turunlah dari bahteramu dengan sejahtera atau dengan keselamatan, kesejahteraan dari kami. Kemudian ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika memanggil dan menyerupai Nabi, dua gelar yang disebutkan oleh Allah dengan memanggil Nabi Muhammad. Kalau tidak dengan gelar kenabian, Allah panggilnya dengan gelar kerasulan. Misalnya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Hai Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu adalah sebagai saksi, syahidan wa mubasysyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Bahkan ketika Allah menegur banyak Nabi, karena Nabi itu mengharamkan yang dihalalkan, itu Allah tidak menegurnya dengan namanya. Surat 66, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa engkau haramkan apa-apa yang telah aku halalkan? Ibu, bapak, jangan pikir istri-istri Nabi itu tidak saling curiga atau tidak saling cemburu. Turunnya ayat ini adalah gegara. Nabi itu biasanya kalau sholat zuhur keliling ke rumah istri-istrinya. Ketika Nabi sedang berkeliling ke salah satu istrinya yang didatangi itu menawarkan madu. Nabi itu sukanya madu. Jadi kalau bapak-bapak suka madu itu ikuti sunnah Nabi. Dan madu itu obat. Ditawarkan madu, ya Rasul, kata istrinya itu, saya barusan dikirimi madu dari kampung. Mau aku ambilkan madu itu? Mau. Minta madu, dikasih. Karena ditawarin madu agak lamaan sedikit di situ. Aisyah lihat, pantesan nggak datang ke sini. Rupanya nonton di situ. Aisyah panggil Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar. Ya. Hafsah, ada apa? Meskipun Hafsah lebih tua, tapi Aisyah itu bintangnya. Di antara istri Nabi itu bintangnya Aisyah. Jadi meskipun istri yang lain sudah tua, lebih tua, tapi kalau sama Aisyah itu nurut. Hafsah, ada apa? Sini benar. Kenapa? No, suami kita no. Oh, lama-lama di situ. Makanya diskusinya menjadikan apa nih apa? Diskusi artinya apa? Gula-gula itu. Saya tidak tahu. Kamu udah lama di situ. Paling hanya menikmati gula manisnya, gula aja kan. Nanti kata Aisyah, Hafsah, nanti kalau Kanjeng Nabi kesini, entah ke rumah kamu dulu, entah ke rumah saya dulu, kita sepakat. Soal apa? Kalau Nabi datang, kita bilang mulutmu bau. Oke. Benar saja datanglah pertama kali kepada Hafsah. Kata Hafsah, dari mana sih? Biasalah keliling. Kok mulut kamu bau sekarang? Bau apa? Bau bangke? Enggak kok. Saya baru saja di rumah. Istri yang satu. Mungkin itu baunya dari lebah yang makan bunga bangke nih, makanya mulutnya bau bangke. Astagfirullah. Ya sudah, pergilah ke Aisyah sama. Akhirnya demi menjaga perasaan, menjaga keridhaan istri-istrinya itu, Nabi Muhammad mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan mengkonsumsi madu. Madu halal apa haram? Madu mau bilang halal itu susah banget. Bukan madu asli, madu
bukan madu, bukan madu orang halal. Nah memang mulai dari saya haramkan madu untuk diri muslim. Aturlah lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini perhatiannya bagi laki-laki ya tuh, kalau punya istri udah suka itu susahnya, jadi nggak usah pengen punya istri lagi ya. Tapi kalau yang kuat ya silahkan aja. Nah itu. Nah ketika Allah menegur saja pakai ya dengan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ibaratnya seorang ibu menegur anaknya itu masih panggil nak, kenapa kamu begitu? Nggak langsung ceder satu, enggak. Itulah Allah di dalam memuliakan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di samping itu juga, di samping al-makhsus ya, namanya tadi al-makhsusu bi asyrafil alqab. Juga kanjeng Nabi itu mendapat ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Tapi sebelum sana ada beberapa hal yang kemarin tertinggal, di mana di antara kemuliaan kanjeng Nabi di samping gelarnya atau ajadul ahbab, seseorang yang kekasih yang tertinggi, kemudian namanya tidak pernah dipanggil dengan namanya langsung, tapi dengan gelar kenabian dan kerasulan. Ketika Allah menerangkan atau menyebutkan namanya, Allah masih mengiringkan atau menyertakan gelarnya, Muhammadur Rasulullah, masih ada Rasulullahnya. Kemudian maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Nama Muhammad dalam Al-Quran cuma empat kali. 4 kali disebut kata Muhammad, 3 kali disertai diikuti dengan gelarnya. Kemudian ketika Allah itu menyebutkan para nabi yang diutus lebih dulu, mulai Isa ke sana, itu Allah menyebut Nabi Muhammad meskipun bukan dengan namanya, tapi disebut di awal ya. Bahkan misalnya di dalam surat Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di wa auhayna, Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan ila Nuh, kepada Nuh wan nabiyyin, dan para nabi-nabi min ba'di, setelah Nabi Nuh, nabi-nabi selanjutnya Adamun Idrisu Nuhun Hudu Maksoleh wa Ibrahim kulun mutaba'udun wa Ismailu Ishaqu badaka Ya'qubu Yusuf wa Ayyubu kada. Setelah Nabi Nuh sama, kami juga berikan wahyu. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Nabi-nabi yang disebut berikutnya itulah nabi-nabi yang sudah diutus sebelum Nabi Muhammad. Tapi Allah menyebut Nabi Muhammad lebih dulu, auhayna ilaika. Ini kenikmatan atau kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah. Bahkan ketika Allah mengatakan inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Ketika Allah menjelaskan tentang orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah mereka yang mengikuti ajarannya dan mengikuti ajaran hadan nabi ini. Tuh, menyebut Ibrahim dengan namanya, tapi menyebut Nabi Muhammad dengan gelarnya. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya Allah juga dalam firman-Nya wa idz akhadna minan nabiyyin. Saya tadi sudah tulis supaya kita ingat ketika menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'di. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama salah seorang sahabat ya,
yang seringkali diistimewakan oleh baginda Rasulullah, Abu Dzar. Karena beliau bertanya itu pertanyaannya itu lebih berbobot. Yang pertama, kemudian dia itu Abu Dzar itu orangnya cerdas. Nah, ketika itu Abu Dzar bertanya kepada Nabi, Nabi Dzar dari Abu Dzar dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamil anbiya, jumlah para nabi itu berapa sih?" Kemudian Nabi bersabda menjawab, "Mi'atu alfin wa arba'atu ishruna alfan." Jumlahnya 100.000 dan 24. Berarti 124.000 itu jumlah nabi. Nabi itu artinya orang yang membawa berita, yang membawa kabar berita. Nabaun itu berita. Maka dalam surat An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. An-Naba, Nabiyun itu artinya pembawa berita. Para nabi itu ada yang membawa berita, berita kabar. Jumlahnya 124.000 nabi. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang mengatakan, atau ada orang yang berpendapat ya, para pembawa ajaran agama itu juga nabi. Namanya aja kita yang nggak tahu. Misalnya ada yang mengatakan Siddhartha Buddha Gautama itu juga nabi. Kemudian Kongfucu dan sebagainya. Tapi itu bukan termasuk rukun iman ya. Rukun iman untuk mengimani Kongfucu, mengimani enggak. Kita hanya diberitahu bahwa 124.000 para nabi. Kemudian para rasul berapa? Kata si Abu Dzar mengatakan, "Qultu." Kemudian aku bertanya lagi, "Kamil rusul minhu?" Berapa para rasul di antara nabi-nabi yang 124.000 itu? Qala 300 wa 313. Nah, maka oleh para ahli dalam bidang ilmu hikmah, 313 itu seringkali dijadikan hitungan bilangan untuk membaca wirid yang diijazahkan. Saya pernah dikasih ijazah itu suruh membaca Fatihah 313, ayat kursi 313, kemudian apalagi sholawat 313. Itu semuanya 312. Ada kira-kira 2 jam kalau baca itu. Dulu waktu masih muda bisa dilakukan. Setelah 312, kenapa 312? 312 itu jumlah para rasul. Nah, 313. Kalau lebih hebat lagi tadi itu 124.000 kali baca. Kalau baca Fatihah sampai segitu, sampai jumlah para nabi, insya Allah manjur tuh. 313 sudah manjur. Oke, kita terus kata Nabi, kuntu awwalun nabiyyin fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Nabi mengatakan, aku ini adalah nabi yang paling awal dalam penciptaan, tapi paling akhir dalam fil ba'thi, dalam perutusan. Aku diciptakan paling awal, tapi diutus paling akhir. Gitu. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling awal diciptakan, tapi paling akhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi itu kemuliaannya ditunjukkan melalui apa namanya disebutkan oleh Abdurrahman At-Tibai, katanya ar-raqi ila hadratil malakil wahhab. Ar-raqi ila hadratil malakil wahhab.
atau Al-Malik juga. Al-Malik juga. Tapi yang benar Al-Raqi ila hadratil Malikil Wahhab. Satu-satunya nabi yang pernah dihadirkan di dalam kerajaan ilahi. Ini kalau mata kerajaan ilahi itu sekali orang Kristen. Orang Kristen kan kerajaan Tuhan. Tapi yang begitu. Maksudnya di singgasananya Allah. Kapan itu? Ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika beliau Mi'raj dari Palestina atau dari apa? Dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Itu disebutkan oleh satu ayat yang panjang, surat An-Najm. Dalam surat An-Najm itu wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Nah, jadi Nabi itu wa huwa bil ufuqil a'la. Dia itu Jibril. Kalau di dalam tafsir itu wahwanya itu Jibril. Jadi nanti acara keliru ya, ada perdebatan. Apakah ketika Rasulullah SAW Mi'raj itu melihat Allah apa tidak? Kita katakan tidak. Tapi melihat keindahannya iya. Melihat kekuasaannya yang absolut iya. Gitu. Karena Aisyah itu sampai Aisyah pernah ditanya, nanti ada di sini. Aisyah ditanya apakah Rasul Muhammad SAW katanya melihat Tuhan. Orang bertanya itu ditanya lagi, Anda dapat berita dari mana? Anda pada saat itu kemana? Ada di mana? Gitu. Nah, surat An-Najm itu mengatakan, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Seterusnya. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Wa huwa fil ufuqil a'la itu ay wa huwa ufuq syams 'inda matli'ah. Jadi di apa namanya, al-ufuq itu apa namanya, satu tempat munculnya matahari. Tsumma dana Jibril minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mendekat. Fazada fil qurb, sehingga lebih dekat lagi. Fakana danuhu miqdar qausain aw aqrab. Kedekatannya itu seperti dua busur. Busur itu apa sih? Yang untuk panah itu. Busur kan lengkung begini, ya kan? Nah, begini, dua busur. Ya, seperti begini. Ini menunjukkan berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan antara siapa ini? Ya, filqurbi. Jadi ketika ketika ke Sidratul Muntaha itu Jibril mengantarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi hanya sampai di langit ke-7. Ketika mau naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, itu Jibril mengatakan, aku hanya bisa sampai di sini wahai Muhammad. Kata Nabi, kenapa? Sebab kalau aku ikut masuk, maka aku akan terbakar oleh cahaya Sidratul Muntaha, cahaya Mustawa. Gitu. Sementara kalau engkau tidak akan terbakar, kan memang engkau dipanggil oleh Zat yang Maha Kuasa. Nah, kedekatan dia dengan Tuhan itu bukan berarti ketinggian. Kedekatan dia dengan Tuhan itu seperti dua busur. Ketika menghadap untuk menerima wahyu, menerima perintah itu seperti dua busur begini. Kita juga setiap hari
berdialog dengan Tuhan, tapi belum sampai seperti dua busur. Ini sebabnya mengapa perintah sholat itu diturunkan oleh Allah melalui peristiwa Mi'raj. Sebab supaya sholat itu menjadi tangga, menjadi sarana dekatnya kita kepada Allah seperti dekatnya dua busur berdarah begini. Makanya di dalam konsep ihsan itu kan dalam hadis Nabi, mal ihsan. Apa itu ihsan? Al ihsanu, ihsan itu adalah engkau melihat seakan-akan engkau melihat Tuhan. Ka'annaka tarahu wa fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang ihsan itu adalah orang yang ketika dia melakukan segala ibadah seakan-akan dia melihat langsung yang memerintahkan ibadah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan gak mungkin. Oleh karena itu yakinlah bahwa ketika kita sedang sholat, ketika kita ibadah, Tuhan mengawasi dan memperhatikan kita yang melaksanakan ibadah itu. Nah, maka digambarkan di dalam surat An-Najm ini, Nabi ketika berdialog itu seperti dua busur. Kita sholat juga begitu, cuman kita itu kadang-kadang berdekatan busurnya, cuman busurnya begini. Yang satu orang di sana, yang satu kita yang menyembah Allah pikirannya nggak tahu kemana. Oleh karena itu Allah juga membelakangi kita. Nah, tapi dengan upaya usaha yang sesungguhnya, insya Allah satu waktu kita bisa khusyuk sehingga seperti dua busur seperti ini. Nah, itu. Fakana Allah, itulah kedekatan Allah atau kedekatan Nabi ketika hadir di kerajaan Zat yang maha memberikan karunia, Al-Malikul Wahhab, Zat yang maha memberi, Zat yang maha memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Yang keempat, di samping Nabi pernah dihadirkan ke atas ke Hadratil Malik, yang keempat adalah hatta nadhara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Kata Abdurrahman At-Tibai berdasarkan riwayat hadis, sehingga Nabi itu nadhara ila jamalihi, melihat keindahan keindahan siapa? Keindahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bila sitrin wala hijabin, tanpa penghalang dan penutup apapun. Langsung dilihat secara dengan mata kepala beliau. Ini luar biasa. Sementara Nabi Musa meskipun diajak bicara langsung dengan Allah, tapi Allah menentukan tempatnya di Sinai, Bukit Sinai, ya kan? Gitu. Jadi kalau Nabi diundang ke kantornya langsung, ke singgasananya. Nah, gitu. Jadi makanya ketika kemarin para sahabat-sahabat itu saya di sana di Imam Mujahid kemarin itu ada hadis dalam riwayat Sahih Bukhari itu, satu hari para sahabat-sahabat itu ngobrolin apa? Ngobrolin keheranan mereka, mengapa ya Allah mengangkat Sayyidina Ibrahim sebagai kekasih, memberikan gelar Musa sebagai kalimullah, gelar Musa Isa sebagai Ruhullah dan seterusnya. Tiba-tiba Nabi mulai langsung mengatakan, aku tahu itu yang kamu bicarakan, tapi jangan lupa ya, kata Nabi itu, aku ini juga diberikan kedudukan oleh Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi aku tidak membanggakan diri aku. Nah, itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nadhara ila jamali bila sitri wala hijab. Nabi diberikan kedudukan hingga melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat keindahan dan kesempurnaan, keagungan
kekuasaan Allah bila sitrin wala hijab, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Najm, fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Fa'auha, maka aku wahyukan kepada hambaku apa-apa yang akan aku wahyukan. Ma kadzabal fuad, tidak pernah berdusta hatinya tidak berdusta terhadap apa? Ma terhadap apa yang ia lihat. Afatumarunahu, apakah kalian akan dustakan alama yang terhadap apa yang dia lihat? Begitu. Nah, Al-Imam Asy-Sya'bi itu pernah berkata, apa kata Sya'bi? Laqiya Ibnu Abbas Ka'ban bi Arafah, katanya Ibnu Abbas itu pernah menjumpai Ka'ab di Arafah. Kemudian fasa'alahu an syai'in. Kemudian Ka'ab itu atau Ibnu Abbas itu kemudian mau bertanya tentang sesuatu. Fakabbar hatta jawabatul jibah. Kemudian ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, sama-sama sahabat Nabi, Ka'bil Akhbar, seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam. Banyak sekali riwayat-riwayatnya dari Ka'ab ini, Ka'bil Akhbar ini. Misalnya di sini juga di At-Tibai juga ada kan yang disebut dengan, kalau orang yang dulunya tokoh-tokoh Yahudi masuk Islam, kalau bercerita dan menceritakan sumbernya kitab mereka, Taurat, Injil, itu ceritanya disebut dengan Israiliyah, kisah Israiliyah. Ketika ditanya Ka'ab bin Fakabbar hatta jawabatul jibal, wah dia bertakbir, Allahu Akbar, tanya saya, Anda ini kan anak paman Nabi. Bapaknya namanya Abbas, anaknya namanya Abdullah bin Abbas, tapi sering kali dipanggil dengan Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun berkata, Inna Banu Hashim, kami ini adalah keturunan Hashim, dari anak cucu Hashim. Kemudian faqala Ka'ab, kemudian Ka'ab berkata, Innallaha qassama ru'yatahu wa kalamahu baina Muhammadin wa Musa. Nanti akan disangkal ini. Kata si Ka'ab itu yang dulunya tokoh Yahudi itu, dia bilang begini, Allah itu telah membagi ru'yatahu wa kalamahu, membagi dua, ya, memberikan atau ru'yatahu untuk memperoleh kesempatan melihat dan memperoleh kesempatan untuk berbicara baina Muhammad wa Musa, antara Nabi Muhammad dan Musa. Fakallama Musa marratain, Allah berdialog dengan Musa 2 kali. Wa ra'ahu Muhammad marratain, dan Nabi Muhammad melihat atau melihat Allah 2 kali. Yaitu ini ungkapannya Ka'ab bin Akhbar. Nanti akan dibantah oleh Aisyah. Dibantah oleh Aisyah. Kemudian qala Masruq berkata, dakhaltu ala Aisyah faqultu. Ini Masruq termasuk mendengar apa yang diucapkan oleh Ka'ab bin Akhbar. Maka kemudian dia mendatangi Aisyah, lalu bertanya kepada Aisyah, hal ra'a Muhammadun rabbahu. Aisyah, saya ini dengar orang cerita tanya Nabi Muhammad itu pernah melihat Tuhannya. Hal ra'a Muhammadun rabbahu, apakah Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya? Faqalat, maka Aisyah kemudian berkata, laqad takallamta bi syai'in qaffalahu sya'ri. Kamu ini ngomong apa? Omongan kamu ini menyebabkan bulu kuduku merinding, katanya, membuat bulu kuduku bangun, katanya, merinding. Bu, dari mana ini? Kemudian fakultu, si Masruq kemudian berkata, Ruwaidah, celaka.
Kok jawabannya begitu? Ini jangan-jangan saya yang salah atau orang lain yang saya dengar itu ceritanya salah nih. Kalau mereka menganggap orang Muhammad pernah berjumpa dengan Allah 2 kali. Kemudian aku bacakan, nah itu loh ada ayat kepada Aisyah. Karena ayatnya ada, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, katanya begitu. Faqalat Aisyah kemudian berkata, aina yudhabu bi? Kira-kira kamu tuh di mana saat itu? Atau kamu tuh kemana perginya kamu tuh? Ketika ada ayat itu turun, kamu nggak pelajari ayat itu, kamu nggak dengar dari penjelasan kajian Nabi kali ya? Inna huwa Jibril. Itu yang dimaksud oleh laqad ra'a min ayati rabbika itu adalah Jibril. Man akhbaruka anna Muhammadan, man akhbaraka anna Muhammadan ra'a rabbahu. Au kata masyai'an bima amara bihi. Dari mana? Siapa yang mengabarkan atau yang memberikan kabar kepada kamu bahwa Muhammad itu melihat Tuhannya, atau kata itu mengerti sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikannya. Au ya'lamu khamsa allati qala ta'ala, atau kanjeng Nabi melihat 5 hal yang hanya Allah saja yang tahu. 5 hal yang hanya Allah saja yang tahu. Itu ada di dalam surat Luqman. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. 3 ya. Innallaha apa namanya? Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang pertama, di sisi Allah adalah ilmu sa'ah, pengetahuan tentang kapan datangnya terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, kapan Allah menurunkan al-ghaith, hujan. Meskipun mendung tebal, kata kita sebentar lagi mau hujan, tiba-tiba enggak kan? Kita sekarang apa? Oh terang, tahu-tahu hujan, padahal matahari masih ada. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang mengetahui apa isi dari rahim seorang ibu. Mungkin kita akan mengatakan sekarang sudah bisa Pak, isi rahim bisa dilihat. Ya, tapi ketika masih umurnya masih 3 minggu, 4 minggu itu belum dilihat, belum bisa dilihat jenis kelaminnya. Nanti kalau sudah, mungkin kalau sudah 7 bulan, 8 bulan baru bisa dilihat kelaminnya. Nah, jadi pengetahuan mutakhir belum sempurna seperti pengetahuan Allah. Kalau Allah tahu begitu begitu terjadi pembuahan, Allah sudah menentukan jenis laki-laki, jenis yang perempuan. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut orang tidak tahu di negeri apa dia akan mati. Innallaha 'indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, meskipun sudah ada judulnya, sudah ada rencana. Besok saya mau belanja. Pasti apa tidak? Belum tentu. Itu. Kemudian yang kelima adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui di negeri mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berangkat haji niat dari rumah, ya Allah, saya pengen meninggal di Mekah atau di Madinah. Dari rumah udah sakit, sampai sana seger, waras. Ada orang yang sudah di sini sehat, bahkan dia nanti kayak batu ya di sana, nanti saya nonton sampai di sana meninggal. Kemarin itu di pesawat, udah Jawa Timur, istrinya Kiai itu.
Sehat, mau naik pesawat aja masih selfie-selfie. Begitu di pesawat, belum sampai ke Madinah, wafat di dalam pesawat. Masya Allah. Itulah 5 yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang, masih melanjutkan tentang hatta nadhur ila jamalihi bila zikri wal hijab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.